Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadadi Sukmajaya dari Prodi S1 Informatika. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya itu akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma a priori pada data mining, yang dimana studi kasusnya ini adalah pada toko bangunan, yang dimana tujuan dari penerapan algoritma ini adalah untuk menemukan pola transaksi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seperti penataan produk atau strategi promosi. Jadi pada studi kasus ini, kayak di toko bangunan itu contohnya ada 5 item set, yang dimana ada semen, pasir, dan bata merah, lalu paku dan cat tembok. Ntar saya cek dulu apa udah direkam. Oke, sudah. Nah, pada studi kasus ini kan ada 5 item: semen, pasir, bata merah, paku, dan cat tembok. Nah, yang pertama ini transaksinya ada yang membeli semen, ada yang membeli pasir, bata merah. Di transaksi kedua semen, pasir, paku. Dan transaksi ketiga ada semen dan cat tembok. Di transaksi keempat ada pasir, bata merah, lalu cat tembok. Lalu paku. Dan di transaksi kelima ada semen, pasir, bata merah. Nah, pada penelitian ini tuh, atau pada studi kasus ini, implementasi ini, itu digunakan minimum supportnya adalah 0,3 dan minimum confidence-nya itu 0,8. Ini minimum supportnya 0,3 sesuai dengan soalnya ini. Sesuai dengan soal yang ditentukan, minimum supportnya 0,3, minimum confidence-nya 0,8. Ini tahap pertama itu mengubah data transaksi menjadi biner nih, kayak tadi. Kayak yang misalnya misalnya ada yang dibeli nilai 1, misalnya nggak dibeli diberi nilai 0. Nah, di tahapan yang kedua itu ada item set. Ini tabel item setnya. Jadi mana semen itu muncul sebanyak 4 transaksi, pasir sebanyak 4 transaksi, bata merah sebagai 3 transaksi, cat tembok muncul 2 transaksi, yang dimana di tabel 1 item set ini semuanya itu memenuhi minimum supportnya, yang dimana paling rendah ini ada cat tembok di 0,4, masih tetap berada di atas minimum supportnya yang 0,3. Karena ini semua itemnya itu memenuhi minimum support, jadi bisa dilanjutkan untuk tabel berikutnya. Di tahap berikutnya itu ada pembuatan tabel 2 item set, yang dimana pada tahap ini itu dibentuk pasangan antar item, kemudian dihitung jumlah transaksi yang mengandung kedua item tersebut. Contohnya kayak kombinasi antara semen dan pasir itu muncul sebanyak 3 kali. Semen dan pasir muncul sebanyak 3 kali. Semen dan pasir muncul sebanyak 3 kali transaksi. Di transaksi pertama, di transaksi kedua, dan di transaksi yang kelima. Yang kedua, semen bata merah itu dia muncul di 2 kali transaksi, di transaksi yang pertama dan di transaksi yang kelima. Yang ketiga ada semen dan cat tembok yang hanya muncul di 1 transaksi, di transaksi yang ketiga. Yang keempat ada pasir dan bata merah. Dia ini, pasir dan bata merah, muncul di 3 transaksi, di transaksi 1, transaksi 4, dan transaksi 5. Kemudian ini 5 pasir dan cat tembok itu nggak ada, bata merah dan cat tembok juga itu nggak ada. Nah, kombinasi yang memenuhi minimum support ini akan dipertahankan untuk di proses berikutnya, yaitu di proses
3 item set. Jadi tabel item set yang terpilih itu ada tiga kombinasi nih. Ada semen pasir, semen bata merah, dan pasir bata merah. Oke, kita lanjut ke 3 item setnya. Jadi berdasarkan hasil tadi, hasil 2 item setnya yang memenuhi syarat itu kan ada semen pasir dan bata merah yang dimana muncul pada 2 transaksi. Semen pasir, bata merah nih tabel kombinasi. Yang dimana pada tabel tahapan ini itu menunjukkan bagaimana algoritma a priori itu secara bertahap mengurangi kombinasi yang tidak memenuhi syarat sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien. Lihat dulu. Oke, aman. Barangkali nggak kerekam lagi. Oke. Yang kelima itu adalah tahapan pembentukan association rule. Yang dimana setelah diperoleh frequency item set, langkah terakhir adalah membentuk association rule atau aturan asosiasi dengan menghitung nilai confidence-nya. Sebagai contoh, apabila pelanggan membeli semen dan pasir, maka terdapat kemungkinan nih yang tinggi bahwa pelanggan itu juga akan membeli bata merah. Aturan yang memiliki nilai confidence di atas batas minimum akan dianggap sebagai pola pembelian yang valid. Jadi kesimpulannya, sebelum masuk kesimpulan, ini hasil file ini yang sudah dimasukkan ke dalam rapid miner. Yang ini hasil outputnya seperti ini. Rapid miner. Ini. Jadi seperti ini. Di aturan asosiasi 2 item setnya yang dimana jika membeli semen maka membeli pasir, nilai confidence-nya 0,75. Jika membeli pasir maka membeli semen. Jika membeli semen maka membeli bata merah. Jika membeli bata merah maka membeli semen. Jika membeli pasir maka membeli bata merah. Dan jika membeli bata merah maka membeli pasir. Nih, aturan asosiasi 3 item setnya. Jika membeli semen dan pasir maka membeli bata merah. Jika membeli semen dan bata merah maka membeli pasir. Dan jika membeli pasir dan bata merah maka membeli semen. Ini rules yang memulai minimum confidence 0,8, yang dimana jika membeli bata merah maka membeli pasir, dan jika membeli semen dan bata merah maka membeli pasir. Jadi berdasarkan algoritma a priori dengan minimum support yang tadi sudah ditentukan 0,3 dan minimum confidence yang 0,8 itu diperoleh 2 aturan asosiasi yang memenuhi syarat. Yang pertama itu jika membeli bata merah maka membeli pasir, dan yang kedua jika membeli semen dan bata merah maka membeli pasir, yang dimana keduanya memiliki nilai confidence yang sama di 100%. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi ini, algoritma a priori ini berhasil menentukan pola pembelian dari data transaksi toko bangunan ini. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik toko bangunan tersebut sebagai contohnya untuk menata produk yang sering dibeli bersamaan agar berdekatan, memudahkan pembeli untuk membelinya gitu ya. Yang kedua, menentukan paket promosi itu. Yang ketiga, meningkatkan strategi penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan itu sendiri membelinya kira-kira bersamaan tuh barang apa aja. Nah, dengan demikian algoritma a priori itu dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan data transaksi dari pelanggan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi atau video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah maupun tutur kata, saya memohon maaf dengan setulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.